Siapa sangka, dari yang awalnya hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga, kini menjadi pengusaha sukses dengan 10 cabang rumah makan di Arab Saudi. Dia adalah seorang TKI asal Indonesia yang kini dikenal luas karena usaha kuliner uniknya, sate unta, menu khas yang disukai banyak orang di Timur Tengah. Cerita perjuangannya penuh semangat, kerja keras, dan tekad kuat. Penasaran gimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apa makanan khas dari kota kalian? Siapa tahu bisa jadi inspirasi bisnis berikutnya. Namanya Cahyadi, seorang pria sederhana berusia 28 tahun asal Jawa Timur. Ia bukan dari keluarga kaya, bukan pula dari kota besar. Masa kecilnya dihabiskan di sebuah desa kecil, tempat di mana sawah lebih luas dari jalan raya, dan sinyal ponsel kadang kalah dengan desir angin. Sejak remaja, Cahyadi sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya membantu tetangga berjualan di pasar. Selepas SMA, Cahyadi sadar bahwa hidup harus diperjuangkan. Ia ingin mengangkat derajat keluarganya. Namun, pekerjaan di kampung tak banyak pilihan. Hingga akhirnya, setelah berdiskusi dengan keluarga, ia memutuskan untuk menjadi TKI di Arab Saudi, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Usianya saat itu baru menginjak 20 tahun. Dengan modal keberanian, doa dari orang tua, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik, Cahyadi pun terbang ke negeri gurun, meninggalkan tanah kelahirannya, budaya yang ia kenal, dan orang-orang yang ia cintai. Ia tahu, hidup di negeri orang bukanlah hal mudah, tapi satu hal yang ia yakini, jika orang lain bisa sukses, maka ia pun pasti bisa. Tak ada yang menyangka, bahwa dari perantauan itulah, jalan hidup Cahyadi berubah total. Dari seorang asisten rumah tangga, ia kini menjadi pengusaha kuliner sukses dengan 10 cabang rumah makan di Arab Saudi, dan menu andalannya bukan sembarang menu, melainkan sate unta, makanan khas yang justru mempertemukan cita rasa Indonesia dengan budaya Timur Tengah. Tahun 2017, Cahyadi berangkat ke Arab Saudi melalui jalur resmi penyalur tenaga kerja. Prosesnya tidak instan, ia harus melewati serangkaian pelatihan, termasuk dasar-dasar bahasa Arab, etika kerja, hingga pelajaran tentang budaya Timur Tengah. Tapi sejujurnya, tak satu pun dari itu benar-benar bisa mempersiapkannya untuk kenyataan di lapangan. Setibanya di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Cahyadi langsung ditempatkan di rumah sebuah keluarga Arab kelas menengah. Pekerjaannya sehari-hari cukup berat, membersihkan rumah besar bertingkat, mencuci pakaian, memasak, dan sesekali menjaga anak-anak majikannya. Selama beberapa bulan pertama, ia sering merasa kesepian, bahasa yang sulit dimengerti, makanan yang asing di lidah, dan waktu kerja yang padat membuatnya sering ingin pulang. Tapi ia tahu, pulang tanpa hasil bukanlah pilihan. Yang membuat hari-harinya semakin berat adalah rasa rindu pada kampung halaman, suara azan yang berbeda, suasana yang panas menyengat, dan tak adanya teman sebaya untuk sekadar berbicara dalam bahasa Indonesia membuat Cahyadi merasa terasing. Ia hanya bisa menulis di buku kecil miliknya, semacam buku harian tempat ia curahkan semua perasaan dan keinginannya, ingin membangun rumah untuk orang tua, ingin punya warung makan sendiri, ingin buktikan bahwa jadi TKI bukanlah pilihan yang memalukan. Setahun 2 tahun berlalu, Cahyadi mulai terbiasa dengan rutinitas. Ia belajar bahasa Arab dari anak-anak majikannya, memperhatikan cara mereka memasak, kebiasaan makan, dan cara orang Arab menikmati hidangan. Suatu hari, ia diperbolehkan memasak makanan sendiri. Ia pun mencoba membuat sate ayam, makanan favoritnya dari kampung. Tanpa diduga, sang majikan sangat menyukainya. Rai, Jidan, kata mereka, artinya, enak sekali. Momen kecil itu, pujian sederhana itu, menjadi titik awal yang mengubah pandangannya tentang masa depan. Ia mulai berpikir, bagaimana jika suatu hari nanti ia bisa membuka usaha makanan sendiri di Arab Saudi, bukan sekadar masak untuk majikan, tapi masak untuk orang banyak. Namun, impian itu tentu tidak bisa langsung diwujudkan. Ia masih punya kontrak kerja 5 tahun, tapi di dalam hati, ia mulai merancang rencana, menabung, belajar resep, mengenali selera orang lokal, dan mencatat semua peluang yang mungkin bisa ia manfaatkan. Pada titik ini, Cahyadi mulai menyadari satu hal penting. Meski ia hanya seorang pembantu rumah tangga, tapi mimpinya boleh setinggi langit. Ia tak harus menunggu jadi orang kaya dulu untuk punya cita-cita besar. Yang ia butuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Tahun ketiga masa kerjanya, sebuah kejadian tak terduga menjadi titik balik hidup Cahyadi.
Saat itu keluarga majikannya mengadakan acara makan bersama keluarga besar. Karena pembantu utama sedang sakit, Cahyadi diminta mengambil alih urusan dapur. Ia diberi kebebasan memasak satu menu tambahan dari kampung halamannya, asal cocok di lidah orang Arab. Cahyadi pun mencoba membuat sesuatu yang belum pernah ia buat sebelumnya, sate unta. Ia mencampurkan teknik memasak sate ala Jawa Timur dengan bahan daging unta yang mudah didapat di sana. Tusukan sate ia buat dari batang kayu yang ia haluskan sendiri, bumbunya ia racik dari bahan-bahan lokal, tapi tetap memakai gaya rempah Nusantara yang ia hafal dari ibunya. Ketika hidangan itu disajikan dan dicicipi oleh para tamu, reaksi mereka di luar dugaan, mereka terkesima, beberapa bahkan meminta tambahan dan bertanya, ini makanan khas dari mana? Cahyadi menjawab dengan bangga, ini cita rasa Indonesia, dengan sentuhan Timur Tengah. Puji-pujian dari tamu majikan hari itu menjadi semacam validasi tak langsung. Ia menyadari bahwa ada potensi besar dalam menyatukan dua budaya kuliner, bumbu Indonesia yang kaya rasa, dan bahan khas Arab yang belum banyak disentuh dengan pendekatan kreatif. Sejak hari itu, Cahyadi mulai mencoba bereksperimen di dapur ketika ada waktu luang. Ia belajar teknik memasak unta dari YouTube dan bertanya ke pedagang daging lokal. Ia juga mulai mencoba berbagai kombinasi bumbu, mulai dari sambal kacang hingga sambal kecap manis pedas khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, ia mulai membagikan masakannya ke sesama TKI yang tinggal di dekat tempat ia bekerja. Dengan uang tabungan seadanya, ia membeli bahan dan menjualnya dari pintu ke pintu, atau menitipkannya ke warung kecil milik orang Indonesia. Awalnya hanya 1-2 porsi terjual, tapi lambat laun permintaan mulai naik. Cahyadi pun mulai serius memikirkan masa depannya. Ia tahu kontraknya akan selesai dalam 2 tahun lagi. Dan sejak saat itu, ia berniat untuk tidak memperpanjang kontrak, bukan karena ingin pulang, tapi karena ia punya misi baru, membangun usaha kuliner sendiri di tanah Arab, yang awalnya hanya sekadar memasak karena iseng dan rindu kampung halaman, kini berubah menjadi cita-cita besar. Ia ingin membuktikan bahwa seorang mantan asisten rumah tangga bisa jadi pengusaha, bahkan di negeri orang. Tahun 2022, kontrak kerja Cahyadi berakhir, tapi kali ini, ia tidak pulang ke Indonesia seperti kebanyakan TKI lainnya. Ia memilih tetap tinggal di Arab Saudi, bukan sebagai pekerja rumah tangga lagi, tapi sebagai seorang perantau yang membawa mimpi besar, membuka usaha kuliner sendiri. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama 5 tahun bekerja, Cahyadi menyewa sebuah kios kecil di sudut kawasan padat penduduk di kota Jeddah. Lokasinya jauh dari mewah, dekat pasar, agak sempit, dan hanya cukup untuk 2 meja makan dan 1 tungku bakaran. Tapi dari sanalah semua dimulai. Ia menamai usahanya dengan sederhana, Sate Cahyadi, menggabungkan nama panggilannya dan sapaan khas Jawa Timur. Menu utamanya hanya satu, sate unta, dengan pilihan sambal kacang atau sambal kecap pedas manis. Ia juga menjual nasi kebuli versi Indonesia, dan sesekali lontong sayur khas kampung halaman. Namun, membangun usaha di negeri asing bukan perkara mudah. Selain harus mengurus izin usaha yang rumit dan memakan waktu, ia juga harus menghadapi banyak kendala. Bahasa Arabnya masih terbatas. Ia juga sempat dicurigai oleh pedagang lokal karena dianggap pendatang yang mulai bersaing. Bahkan beberapa kali ia mendapat teguran karena belum paham aturan zonasi usaha di kota tersebut. Tapi Cahyadi tidak menyerah. Ia terus belajar. Ia mendatangi kantor-kantor pemerintahan lokal untuk mengurus izin dengan bantuan teman sesama WNI yang lebih fasih berbahasa Arab. Ia ikut komunitas warga Indonesia di Arab Saudi untuk mendapat dukungan moral dan informasi. Ia juga mulai membuka akun media sosial, mempromosikan satenya lewat video singkat dan testimoni pelanggan. Yang luar biasa, justru banyak warga Arab yang penasaran dengan menu satenya. Apa ini sate Indonesia? Daging unta? Enak juga ya, begitu komentar mereka. Satu pelanggan puas, lalu mengajak temannya. Dalam beberapa bulan, kios kecilnya yang awalnya sepi, mulai ramai dikunjungi. Cahyadi tidak pernah menolak untuk melayani sendiri pelanggan. Ia masih memanggang satenya dengan tangan sendiri, menyapa pelanggan satu persatu, dan memastikan rasa tetap konsisten. Ia percaya, bisnis itu soal rasa, tapi juga soal kejujuran dan keramahan. Beberapa bulan kemudian, seorang pelanggan setia yang merupakan pengusaha restoran lokal menawarkan kerjasama. Ia tertarik membuka cabang, Sate Cahyadi, di lokasi yang lebih strategis, dengan sistem bagi hasil. Tawaran itu ia terima dengan hati-hati, dan perlahan-lahan, satu persatu cabang pun mulai berdiri. Dari kios kecil di pasar, kini Cahyadi sudah membuka 10 cabang rumah makan yang tersebar di Riyadh, Jeddah, Madinah, hingga Dammam. Ia juga sudah mempekerjakan sesama WNI di beberapa gerainya, bukan lagi sebagai pekerja kasar,
tapi sebagai koki dan manajer operasional. Namun di balik kesuksesan itu, ada perjuangan panjang, kerja keras yang tak kenal lelah, dan keyakinan kuat bahwa mimpi tak pernah mengenal batas negara. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sejak membuka kios pertamanya, usaha kuliner Cahyadi berkembang pesat. Dari sebuah warung kecil berukuran 3 kali 4 meter, kini ia memiliki 10 cabang rumah makan yang tersebar di berbagai kota besar di Arab Saudi, mulai dari Jeddah, Riyadh, Madinah, Mekah, Dammam, hingga Aba. Setiap cabangnya membawa identitas yang khas, desain interior yang memadukan nuansa kayu ala warung Indonesia dengan sentuhan ornamen Timur Tengah. Pelanggan bisa menikmati sajian sate sambil mendengar alunan musik gamelan instrumental yang lembut, menciptakan suasana yang unik dan nyaman. Yang membuat restoran Cahyadi semakin diminati bukan hanya karena rasa sate untanya yang gurih dan empuk, tapi juga karena keberanian menyajikan cita rasa Indonesia secara utuh di tanah Arab. Ia tidak menyesuaikan masakannya sepenuhnya dengan lidah lokal, justru, ia mengenalkan selera asli Indonesia, pedas, manis, berbumbu kuat, dan itulah yang membuat pelanggannya ketagihan. Tidak sedikit warga lokal yang datang karena penasaran, bahkan, beberapa influencer kuliner Arab sempat mereview restoran, Sate Cahyadi, dan mengunggahnya ke media sosial, membuatnya viral di TikTok dan Instagram. Sejak saat itu, antrean di beberapa cabang tidak lagi bisa diprediksi. Dalam sehari, ia bisa menjual ratusan tusuk sate dan puluhan porsi nasi kebuli dengan sambal bawang khas Indonesia. Keberhasilan Cahyadi juga menarik perhatian komunitas diaspora Indonesia di Arab Saudi. Banyak dari mereka yang bangga dan terinspirasi oleh kisahnya. Bahkan, KBRI di Riyadh sempat mengundangnya sebagai pembicara dalam acara seminar kewirausahaan bagi para TKI. Yang paling membanggakan bagi Cahyadi bukanlah jumlah cabang atau omset yang kini mencapai puluhan juta rupiah per bulan, tetapi kesempatan yang ia ciptakan untuk sesama WNI. Ia mempekerjakan puluhan orang Indonesia di setiap cabang restorannya, mulai dari koki, pelayan, hingga manajer outlet. Ia ingin bisnisnya menjadi jalan rezeki bagi orang lain juga. Kini, Cahyadi tidak lagi dipanggil pembantu atau buruh, ia dikenal sebagai pengusaha muda asal Indonesia yang membawa nama baik tanah air lewat jalur kuliner. Banyak pelanggan Arab yang bahkan mengenal Indonesia lewat makanannya. Saya belum pernah ke Indonesia, tapi saya jatuh cinta pada makanannya, ujar salah satu pelanggan tetap. Kesuksesan ini tidak membuat Cahyadi tinggi hati. Ia tetap turun langsung ke dapur setiap minggu, memantau kualitas, mencicipi masakan, dan menyapa pelanggan. Baginya, usaha yang baik bukan hanya soal uang, tapi juga soal rasa, layanan, dan ketulusan. Dari seorang asisten rumah tangga, kini ia menjadi pemilik jaringan rumah makan Indonesia yang mulai diperhitungkan di tanah rantau. Semua itu berawal dari keberanian bermimpi dan kesediaan untuk berjuang tanpa henti. Hari ini, Cahyadi bukan hanya dikenal sebagai penjual sate, ia adalah simbol harapan, bukti nyata bahwa siapapun bisa sukses, asal mau berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Dari seorang anak desa di Jawa Timur yang berangkat ke Arab Saudi hanya bermodalkan keberanian dan tekad, Cahyadi membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Ia tidak punya gelar tinggi, tidak punya koneksi, apalagi modal besar, tapi ia punya mimpi, dan itu cukup untuk menyalakan api semangatnya. Ia pernah mencuci piring di dapur orang. Kini, orang-orang antre di dapurnya sendiri. Ia pernah disuruh belanja ke pasar oleh majikan. Kini, ia memesan bahan baku untuk 10 restorannya sendiri. Dulu ia hanya bisa mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Sekarang, ia berencana membuka cabang, Sate Cahyadi, di Indonesia, agar orang-orang di tanah kelahirannya pun bisa merasakan hasil jerih payahnya. Dalam sebuah wawancara sederhana, Cahyadi berkata, "Saya ini cuma orang biasa, tapi saya percaya, kalau kita jujur, sabar, dan mau belajar, pasti Allah bukakan jalan." Sobat YouTube, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Bahwa tak peduli dari mana kita berasal, seberat apa hidup yang pernah kita jalani, kita selalu punya peluang untuk bangkit dan menciptakan kisah baru. Dan siapa tahu, kisah berikutnya adalah milik kalian. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apa makanan khas dari kota kalian? Siapa tahu bisa jadi inspirasi usaha selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.